Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah asbahna bil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pemirsa Ibrahim di mana berada. Kita kembali lagi ngabuburit pastinya di episode 9. Ada siapa di sini? Masya Allah. Sekarang kita akan bahas tema yang semua orang bingung. Kadang menerka apa itu temanya. Temanya yaitu hari ini on rezeki. Jadi on rezeki seperti apa? Nanti kita akan bahas. Kita akan sapa dulu bintang tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Agus. Ustadz Agus Surosid. Ya. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya puasanya. Insyaallah. Ini kalau pemirsa di rumah yang belum tahu, beliau ini adalah Ustadz Agus Surosid, founder dari NACC. Kita kenalan dulu kepada beliau. Monggo Ustadz jelaskan. Ustadz Agus ini siapa dan founder NACC ini apa? Monggo silakan. Syukran Randy, saudara-saudaraku ya. Ikhwafillah rahimahullah, antum sekalian yang ada di luar sana yang bergabung dengan Hijrah Unit TV ya. Doa kami untuk sekalian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga semua. Amin ya rabbal. Bersyukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyaddu imanan ma'a imanihim. Allah yang telah mengaruniakan kepada kita ketenangan, rizki ya, kepada kita semua. Sore hari ini alhamdulillah kami dari NACC akan berbagi. NACC itu adalah kependekan dari Nasr Al-Fat Community Kolik. Jadi itu adalah satu komunitas. Komunitas teman-teman pelajar dan mahasiswa yang pada mulanya kami melihat kondisi atau fenomena yang ada di masyarakat terutama di negeri ini ya. Kaitannya dengan dua hal. Apa itu? Yang pertama yaitu tentang leadership. Leadership. Kemudian yang kedua yaitu tentang entrepreneurship. Kepemimpinan ya. Kepemimpinan dan masalah wirausaha. Nah, menurut kami dua hal ini penting ya. Jadi satu concern teman-teman pemuda dan dalam hal ini pelajar dan mahasiswa. Kenapa? Karena kita terlalu banyak melihat sosok sukses ya. Misalkan salaf atau kontemporer, mereka yang muda kan, kemudian sudah mendulang sukses, sudah punya ini punya itu kan gitu kan. Dan kemudian kita lihat ya teman-teman yang masih muda ini galau gitu kan. Terus apa namanya ya saya jadi teringat satu hadis dari Nabi SAW ketika beliau kan bahwa ada dua hal yang boleh kita iri gitu kan. Hal yang pertama yaitu kaitannya dengan orang yang berilmu ya, dan dia mengamalkan ilmu tersebut, mendakwakan, berjuang dengan ilmunya, iri banget. Iya. Yang kedua yaitu orang yang punya kelebihan rizki atau dana modal ya. Dan hartanya tersebut itu diberikan di jalan Allah gitu. Boleh. Nah, itu kemudian kita dari situlah kita melihat ya kondisi yang ada kok seperti ini gitu kan di negeri ini kasus korupsi dan seterusnya. Ya sudah kita nimbrung. Nah, kalau di teman-teman perhatikan logo NACC memang di situ dunia. Ya.
Emang ini fenomena dunia, betul kan. Jadi ya kita melihatlah ini sebuah krisis Iya, tidak hanya iya, krisis iya. ekonomi tapi krisis pemimpinan dan kita hadir alhamdulillah NACC di Malang sudah melakukan diskusi 2 kali ya kalau teman mau mengakses itu beritanya diliput oleh jurnal Islam.com ya. Yang pertama alhamdulillah kita dihadiri oleh beliau Al-Ustadz Al-Habib ya Zainal Abidin Abidin. Al-Faqih. Nah. Kemudian yang kedua alhamdulillah beliau dari Syekh kita ya Al-Ustadz Gus Lutfi. Gus Masya Basori, Singosari. Masya Allah. Semoga Gus Lutfi Basari atau Zainal mendengar ini dan bisa nimbrung juga di TV seperti itu. Moga lanjutkan. Dan apa namanya kami memilih nama ini juga cukup berat sebetulnya ya. NACC itu Iya sendiri. betul ya. Karena satu ya kalau kita lihat di Al-Qur'an ya, dua kata ini ada di dalam surat di Al-Qur'an gitu kan. Yang pertama surat An-Nasr. Ya, itu di juz 30 ya. Kemudian artinya pertolongan. Dan yang kedua yaitu Al-Fat sendiri. Yaitu apa namanya surat Al-Fat. Nah, kalau kita melihat tafsir dua tersebut menarik kemudian untuk ditelusuri gitu. Kenapa kok lagi kami menilai penting sekali kita concern pada dua hal ini, leadership dan dari situlah menurut kami ketika cerita kisah salaf dulu bagaimana Utsman bin Affan gitu kan bisa membelanjakan hartanya beli sumur itu kan kaum muslimin Sekarang bahkan ya. Masya Allah. Nah dan juga itu di situ ada nilai-nilai leadership yang dibangun dan kepemimpinan ini bukan nasab ya. Bukan kemudian apa namanya orang tuanya Kaya raya pasti kaya. Orang tuanya apa namanya gubernur anaknya pasti tidak. Ini berapa persen ada 0, mungkin ya. Harus dibiarkan dan ini perlu satu diskusi ya apa namanya taklim. Iya, siap. Seperti itu. Nah, latihan ya pelatihan. Nah, maka surat An-Nasr dan Al-Fat ini kita mencoba mengambil jatah kita. Nah, ini nanti tanya dengan Rizky. Iya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhannas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzi qablikum la'allakum ya. Kita diperintahkan kepada Allah untuk menyembah pada Allah beribadah. Dan ini satu bentuk menurut kami adalah ya kita ikhtiar. Ikhtiar bagaimana? Nasr, meminta pertolongan Allah. Kemudian yaitu al-fat untuk meraih yang namanya kemenangan. Ya, atau futuhat. Nah, kalau Nabi dia kan Mekah ya. Kalau hari ini kita udah dibuka banget tuh untuk berdakwah sampai di hijrah United termasuk. Nah, Bebas sekarang ya. Tinggal kita mau. Nah, akhirnya kita coba. Ayolah kita sama apa namanya yusari'una fil khairat gitu kan. Segera itu kan. Fastabiqul khairat dalam kebaikan. Nah, di NACC ini teman-teman yang ada kita apa namanya ajak bareng-bareng gitu ya. Jadi kita ajak bareng untuk kemudian melatih jiwa kepemimpinan atau leadership dan kewirausahaan. Artinya jangan kemudian pemuda pelajar mahasiswa itu Jadi generasi rebahan, baper ya, mager gitu kan. Kalau itu kan. Apalagi di Kota Malang ini kita kota pelajar ya, itu kan tempatnya mahasiswa itu kan. Jangan kemudian misalnya mau nih ya antum sekalian misalkan uang belum dikirim telat seminggu ya kan udah gitu kan. Coba kita latih ya kan. Internship lah. harusnya ini ya apa namanya ketika kita mahasiswa sudah bisa mandiri. Nah, ini seru obrolan ini. Bagaimana kita akan belajar banyak dari Ustadz Agus ini tentang leadership dan trainer sesuai dengan Al-Quran pastinya. Itu Ustadz. Tapi kemana-mana nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi tetap di Hijrah United TV tinggal seru setelah yang satu.
COVID-19 ini menjadi momok yang memang cukup menakutkan bagi masyarakat dunia, apalagi untuk mencegah penularannya di negara, kemudian sampai ada negara yang harus melakukan kebijakan lockdown. Infrastruktur dan tenaga kesehatan mesti disiapkan. Dampak pandemi corona mengancam berbagai aspek kehidupan. Saudara-saudara kita mulai kehilangan penghasilan. Saatnya kita bergerak membantu saudara-saudara kita yang terdampak ekonomi dalam masa dan setelah wabah virus corona. Bersama, kita akan menyalurkan 1.000 paket sembako untuk meringankan beban mereka yang membutuhkan. Mari kita berbagi untuk saudara-saudara kita hidup lebih layak. Alhamdulillah, masya Allah untuk teman-teman Hijrah United di mana berada. Hijrah United di seluruh dunia seperti logonya itu gambar-gambarnya itu. Tadi menarik sekali pembahasan tentang leadership dan trainer sesuai dengan Al-Qur'an, harusnya sebagai generasi muda. Kita hanya jangan jadi generasi baper, generasi rebahan. Terus apalagi menjadi generasi yang dalam tanda kutip kurang bermanfaat. Perlunya kita menjadi generasi yang menjadi contoh untuk adik-adik itu. Nah itu gimana Ustaz kalau kita kan tahu nih kebanyakan mahasiswa ini masih menggantungkan hidupnya dari pendidikan orang tuanya. Nah itu untuk melatih kepercayaan diri. Semua orang itu bisa menjadi pengusaha, menjadi pemimpin dan menjadi pengusaha itu seperti apa tipsnya? Kalau boleh tahu ini pasti usahanya yang sedang digeluti sekarang untuk dijadikan trik untuk teman-teman di luar. Monggo Ustaz. Nah, ya agama ini Islam, dinul Islam, masya Allah sudah konsep memberikan kepada kita ya. Khairun nas linnas. Artinya ini sederhana sekali. Ya kemampuan apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat, pada dunia ini. Dan itulah konsep Islam sehingga ada satu hadis yang masya Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yahtatiba ahadukum hujmatan ala dhahrihi khairun lahu min yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ah. Masya Allah.
Rasulullah SAW bilang menyampaikan kepada kita semua sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seorang dari kalian kita semua ini yang memanggul bak, ya, kemudian dibawa di punggungnya bisa lebih baik daripada dia orang lain dibanding dia orang lain yang meminta. Coba. Memang ini satu amanah bagi orang tua kita ya, para mahasiswa ya, mereka untuk menafkahi kita. Tapi alangkah lebih indah ketika kita bisa gunakan untuk ikhtiar meraih dari Allah SWT, dan itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Dan ini adalah luar biasa bagi kita semua mungkin yang sudah berkeluarga, mencari nafkah, memenuhi keluarga, itu adalah bentuk jihad. Misalkan kita berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkal Allah, iqtasimu billah, tawakkal Allah. Nah, itu ketika kita pergi mencari rezeki halal di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu kita masuk golongan mujahid. Dan kita tahu ketika dalam jalan tersebut qadarullah kita ditakdirkan kemudian memang hasil kita sudah habis jatahnya, kita masuk wa fi sabilillah. Nah, bagaimana ketika di Malang antum sekalian kan pelajar mahasiswa ini sudah masuk antum wa fi sabilillah, karena antum menuntut ilmu, maka termasuk dalam bisa. Bagaimana ketika antum naik selain karena ilmu tadi saya bilang karena rezeki. Pak insyaallah saya yakin ketika seorang pelajar mahasiswa melatih dirinya dengan benar-benar disitulah kemudian jiwa leadership itu tumbuh. Itu yang sendiri. Ini saya cerita sedikit. Saya alhamdulillah Allah Taala izinkan sejak SMP sekolah sambil bekerja. Masyaallah. Sudah disaringkan. Gitu ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi. Amin. Nanti kalau lebih lanjut bisa kunjungi website saya. Nah, itu saya SMP kelas lulus SD hampir saja tidak sekolah. Ya orang-orang menyampaikan ya kondisi seperti ini. Kalau mau sekolah ya harus hijrah. Nah ini penting. Makanya saya suka apa namanya? Hubbukum fillah, teman-teman yang ada di Hijrah United ya, saudara-saudaramu ya. Karena hijrah ini adalah konsep dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Masyaallah. Ini perintah Allah untuk kita hijrah, bergerak terus ya menjadi lebih baik. Nah, itu ketika saya SMP, kalau mau sekolah pindah ke Jakarta. Saya asli dari Sidoarjo pindah ke Jakarta. Itu dengan modal apa namanya? Sabilillah itu aja ya. Iya. Artinya memang kerjanya tidak kerja si orang kerja ya. Cuma dilatih bekerja keras. Ya hidup bersama keluarga. Apa namanya yang lain ya bukan orang itu kan. Ya sambil di situ ada satu kerjaan yang harus naikkan. Yang kita mungkin tangan ini harus apa namanya? Apalan ya kan? Apal ada. Nabi kan disampaikan insyaallah. Kemudian ya cerita ya seperti itu perjalanannya, kemudian karena di situ ada satu nilai perjuangan. Kalau saya mau saya harus kerja, maka di situ ada yang namanya struggle your success. Kamu harus mencari tantanganmu, kamu harus ada satu upaya yang ini sunnatullah. Allah firmankan, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum masahumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul. Ya, al-ayat. Itu orang yang beriman itu harus ada tantangan di dalam kehidupannya. Nah, ketika antum pelajar dan mahasiswa ya khusus ini karena insyaallah sekalian ya kita adalah generasi yang akan menggantikan ya generasi yang sudah ada ini untuk lebih baik di Indonesia ini. Jadi wafilahummakumullah itu ya harus dilatih entrepreneurship itu. Kemudian dari situlah ya ketika kita mulai berdagang, mulai berusaha, wirausaha dan kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok pedagang yang tangguh sehingga istri beliau Khadijah ya seperti di apa namanya kita saudara ya yang lagi
viral ya. Jadi bagaimana beliau sangat luar biasa dalam berdagang dan akhlaknya inilah yang kemudian perlu kita contoh. Baik. Mungkin itu apa namanya istilah kita kalau masuk ke masalah rezeki ya. Rezeki ini sudah Allah tetapkan ya. Nggak mungkin keliru tidak tertutup ya. Contoh misalnya kita jualan sama nih ya. Teman di kampus ada yang jualan jilbab antum. Wah ya muslimah jual jilbab teman satu hal jual jilbab juga udah akhirnya apa ya karena merasa tersaing ya. Saya Nabi pernah dalam hadis nyampaikan ya. Percantiklah cara dagangmu, cara bekerja. Itu di situ ada yusari unal fil khairat tadi yang saya sampaikan. Fastabiqul khairat. Sama jualan tapi rezeki Allah sudahkan. Siapa yang lebih cantik ya kan jualan di mesnya yang ciri khas tersendiri. Jadi seperti itu ya. Nah, bagaimana kenapa kita kemudian berikhtiar untuk tadi menjemput rezeki. Rezeki sudah ditetapkan, kita perlu jemput. Perlu usaha. Disitulah nilai seorang yang beriman, pembeda. Ya. Di situ ada nilai ibadah. Semakin kita bekerja, semakin kita mendapatkan kata-kata hari tadi, maka semakin di situ menumbuhkan kecintaan kepada Allah. Coba ketika kita tertantang ya Allah ya Rob nih hari ini nih butuhnya 75.000 baru dapat 50.000. Orang kalau yang beriman dia tuh hatinya untuk meminta pada Rabbul Alamin. Bukan tambah ngeluh. Jadi berarti di situ ada satu nilai leadership yang dibangun. Nih saya orang yang bertauhid nih. Saya kaitkan hati kita semua pada Jalla. Masya Allah. Berbeda sekali dengan orang-orang yang tidak beriman. Bukan malah ya Allah dapat 50.000 bukan seperti itu. Masya Allah. Nah itu insya Allah. Nah ketika kita kemudian menambah kecintaan kepada Allah, kita mengeluh kepada Allah. Di situ ada kebahagiaan. Ketika Allah Jalla mengabulkan doa kita. Kalian ya. Kalau mau move on misalkan ya. Nah ini nanti kita akan bahas ya. Move on rezeki di sini ya. Di awal mungkin antum terframing ya bahwa rezeki itu ya gitu kan. Tapi nanti kita akan bahas bahwa rezeki yang ada itu ya saya akan bagi literatur menyebut rezeki itu dibagi ke dalam dimensi. Dimensi yang pertama yaitu kekayaan dan kekuasaan. Ini dia. Ya paling menguat yaitu apa? Leaders and entrepreneurship. Nah ternyata saudara-saudara yang ada di sana ya. Ini dimensi rezeki itu ada yang lainnya. Yang kedua yaitu kesehatan. Ya. Yang ketiga keluarga. Yang keempat ketenangan. Tadi saya sudah sebut. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Itu rezeki. Ya, pada galau seperti krisis sekarang pandemi pada ketakutan. Waspada adalah itu memang perintah agama kita untuk tetap waspada ya. Warobitu wasbiru warobitu. Sabar, riba, jaga, waspada. Itu perintah agama. Nah, tidak kemudian kita palang kabut ya, bingung gitu kan. Tidak. Maka ketenangan itu adalah rezeki, dimensi yang keempat. Yang terakhir dimensi rezeki juga adalah takwa. Yang paling penting. Subhanallah. Banyak di antara kita mungkin diuji oleh Allah ya, untuk kemudian kesulitan, untuk kemudian maaf tidak bisa pulang kampung nih yang belajar mahasiswa ya kan? Tidak bisa pulang kampung mahasiswa harus tinggal di Malang ini ya kan? Sahurnya dunia. Tidak apa-apa. Ya itu adalah satu rezeki dari Allah. Yang penting tetap bersyukur ya. Bersyukur semakin taat gitu kan. Ya itu ya Wafilar. Jadi Nah, yang tidak kalah pentingnya juga karena ini banyak bahasan. Itu saya pengen menyampaikan tiga pola keberuntungan menurut Anda dan Sunda. Jadi ternyata kalau kita dulu SD SMP itu bermain dengan rumus di matematika. Ya. Kalau kita kait-kaitkan karena kebetulan pengajar matematika di sekolah dasar itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan konsep rizki ya dikaitkan dengan namanya infak, sedekah gitu kan, zakat. Masya Allah.
Kalau hitungan kita, mohon maaf, matematika satu sama satu. Satu tambah satu dua. Maaf, saya saja. Satu sama berapa? Dua. Itu konsep matematika. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala ketika yu'affa ilaikum wa antum lamun wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah. Siapa mereka yang berinfak, sedekah, zakat ya untuk di jalan Allah, yu'affa ilaikum wa antum lamun. Enggak pernah berbohong. Allah selalu menepati janji kita dilipat 10 kali, 770 kali sampai 700 kali. Bahkan tidak terhingga. Bagaimana bisa seperti itu? Nah, bagaimana bisa seperti itu? Maka tentu ini ada kaitannya. Kalau ikhtiar itu fisik ya, ada ustaz kita ya, ustaz muda kita yang pernah bilang antum juga. Kalau mencari jodoh atau rezeki, ikhtiar itu fisik. Kalau hati itu jangan ikhtiar. Kalau tawa. Nah, di sinilah pentingnya orang yang beriman, pembedanya adalah masalah alkohol, hati. Bagaimana dia Allahu lam nasim illallah. Tidak ada yang kita sandari. Kita curhati. Kita minta ya Rabb kecuali Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wa fillah ya. Nanti kita akan bahas itu. Masya Allah, tadi ketika bicara tentang pola keberuntungan itu sudah ada dalam Islam. Terus kemudian juga disebutkan ada beberapa tiar itu apa namanya fisik. Terus kemudian tapi tawakal itu harus menyangkut hati, melibatkan hati gitu. Begitu juga tentang konsep rezeki. Konsep rezeki tidak bisa hanya mata ikhtiar namanya sombong berarti ya. Terus kemudian tawakal, terus doa apa enggak ada lucu jadinya. Nah, ini adalah konsep rezeki yang menarik kita bahas. Nah, apalagi dalam posisi dalam keadaan seperti ini tadi pandemi ya. Itu perlu kita menata hati yang kuat agar tetap bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti seperti apa nanti berhubungan kepada Allah, jangan kemana-mana, tetap seru pastinya dengan Ustaz Agus setelah yang satu ini. Berbagi bukan tentang seberapa banyak yang dapat kau beri, namun berbagi adalah seberapa ikhlas memberi dari hati. Mari menjadi bagian dari kami menerima rezeki pada saudara-saudara korban ekonomi dari virus corona sang pandemi. Berbagi tidak akan mengurangi, melainkan menambah hingga akhir kehidupan insan.
Masya Allah, tabarakallah, untuk apa namanya pemirsa Hijrah Unity di mana ada ya. Kembali lagi di Ngabuburit pastinya dengan bintang-bintang tamu Ustadz Agus. Jadi tadi kita apa namanya membahas tentang apa tadi tiga pola keberuntungan. Nah, sebelum masuk ke situ ada enggak kisah yang ingin disampaikan kisah dan mungkin nanti bisa ditambah dengan teknik on sendiri rezeki. Kadang-kadang kan berapa teman-teman baru saja gagal bisnis sudah mengeluh. Bisnis lagi gagal mengeluh. Nah itu seperti apa Ustaz? Monggo Ustaz. Ya, alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa alihi ajma'in. Baik, berikutnya ada tiga kisah yang saya singkat aja. Kisah yang pertama yaitu Michael Jordan. Ini kalau angkatan saya mungkin kenal ya. Jordan ini adalah antum mungkin tahu. Siapa? Antum sedih karena usia tahun ya di bawah saya berarti ya. Bukan di atas. Itu Michael Jordan ini kalau zaman saya SMP itu main basket tuh idola banget ya. Jadi beliau adalah pemain bola basket internasional. Iya. Nah, ada kisah yang menarik dari orang Michael Jordan. Iya, dia adalah tinggal di satu kota di Amerika sana ya, kota yang apa namanya? Mulah gitu ya atau daerah miskin ya. Kebetulan memang Michael Jordan adalah berkulit hitam. Iya. Dari keluarga yang mampu atau miskin. Tetapi menariknya ayahnya, nah ini peran leader ya. Seorang leader harus tegas. Seorang leader harus bisa memotivasi, menginspirasi luar biasa. Ini ketika hadirnya seorang ayah nih, saya ayah ya, yang masih jomblo ini harus siap nih. Apa namanya nyiapkan ilmu. Jadi ketika hadir seorang ayah yang menginspirasi Michael Jordan ya. Kamu kalau mau makan setiap hari itu butuh $1. Belum nanti untuk adik-adik kamu, untuk kamu sendiri dan keluarga. Baik kalau kamu mau makan, juallah baju ini. Biasa. Apa yang dilakukan Jordan? Karena dia butuh namanya perut. Sekarang ini kita kondisi seperti ini masalah perut masalah yang luar biasa yang kita perlu pikirkan bersama. Nah, Michael Jordan ini dikasih baju bekas ayahnya dijual ya. Tapi kata ayahnya ini jual lah dengan harga $2. Kira-kira nih kalau Jordan ini pikiran kita ya kira-kira baju bekas itu laku nggak sih $2 sekarang ya mungkin kalau 15 30 ribu. Sekarang baju distro aja ya ada yang segitu ya kan. Nah ini Michael Jordan dengan pemimpinan tadi masalah Rizky ya turun menjemput ya yakin padahal orang yang beriman ya. Tapi dia begitu berangkat dia kuat dulu mindset. Jadi pikiran ini penting. Ya positive thinking. Kita orang yang beriman maka husnuzon itu sangat penting. Begitu berangkat oke ayah nyuruh $2 lah dia. Apa yang dilakukannya sebelum berangkat baju itu dilipat yang rapi. Dia ambil sikat ya. Kemudian dirapikan lah. Di packing lah. Dibawa lah serba tanah istilahnya kalau di Jakarta ya. Atau pasar abang lah gitu. Tawarin laku $2 seneng dia mau pulang gitu kan. Tagihan akhirnya begitu pulang ya kan sama ayahnya. Oke, kasih lagi ya kan. Ini bisa lumayan udah buat makan. Kasih lagi jual $25. Coba biasa. Tapi apa yang terjadi lagi dia berhasil menemukan cara di sini. Konsep Nabi ya. Apa namanya percantik lah cara dagang. Si Michael Jordan ini begitu disuruh jual $5 dengan baju yang sangat bagus juga. Apa yang dia lakukan? Dicari punya yang tergambar. Ya. Baik sepupu tolong gambar di baju ini dong. Habis itu saya rapikan lagi saya jual. Tahu nggak jualnya di mana? Kalau tadi buatan sekarang jualan di tempat sekolahan TK. Waktu itu yang paling keren kan apa Mickey Mouse ya. Yang lagi kartun gitu ya. Kemudian dibawa laku. Laku. Nah inilah. Jadi bagi orang yang beriman ini orang yang beriman kita harus nudon. Ikhtiar kita harus iman kata Agim itu ikhtiar ya sama doa itu friend jangan dikurangi. Nah, apa yang terjadi lah 20 begitu pulang tantangan lagi sama abinya sama ayahnya.
Kalau mau hidup lebih baik, makan kita terjamin tidak hanya sehari. Ini tak kasih baju lagi. Jual $1.000. Kira-kira Berapa itu? kan baju yang sama, tapi tidak bagi Jordan. Tidak dia tetap berangkat. Dia dengar bahwa ada konser di sana. Ini fun itu. Ya. Subhanallah, dia ada konser, dia bilang kalau baju ini lihat potensi yang diberikan oleh Allah kepada otak kita bisa berpikir dengan luar biasa. Jawaban kalau kita baperan, kita galau itu kan. Apa yang dilakukan mikir dia artis ini kalau akan dibantu. Kalau saya jual mungkin akan ada seribu. Iya. Nah, singkat cerita begitu dapat anak, kemudian dia lelang. Ayo siapa di kota itu dia keliling. Ada yang lihat memang orang dia lihat. Wah, kamu dapat dia tanda tangan saya beli. Ayahnya target $1.000. Apa yang terjadi? $1.400. Masya Allah. Jadi konsep itu yang ditanamkan. Jadi nggak boleh. Udah. Kalau bagi Allah kun fayakun. Itu yang pertama. Padahal dari orang iman. Kisah yang kedua adalah pembunuh 99 orang. Ya. Kita itu wala ta'asu min rahmatillah. Enggak itu jadi orang yang asal dari rahmat Allah. Ini 10 hari ini 10 ya? Ramadan. 10 Ramadan Allah. Ya. Kita kejar ini bagaimana Allah bisa memberikan rahmat kepada kita. Kita dikasih disayang sama Allah. Ini coba lihat kisah membunuh 99 orang ya. Dia mencari pertaubatannya. Dia pengen kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang fitrahnya di situ. Saya menulis satu buku itu tentang fitrah. Jadi manusia itu seharusnya dia adalah memiliki jiwa beriman. Alastu birabbikum qalu bala. Dia cari Tuhannya. Nah, kisah ini pembunuh 99 orang pergi ke orang yang pasrah kan ke orang alim rahib gitu kan. Begitu masuk kata rahibnya, tolong pergi ikut dia. Enggak lah dia terus masih cari lagi tanya orang. Menarik. Saya kadang bisa juga menetes air mata. Kenapa? Karena kita kadang sedih. Melihat misalkan ya. Baru diuji sama Allah sedikit. Udah. Tadi sejuk ya kan. Usaha sedikit ya kan enggak lah. Bingung. Padahal jalan menuju Roma ya. Ya ke Mekah. Ini tadi baik. Ketika tadi dia mau mencari Tuhan dia kan yang ke-100 enggak berhasil dia cari orang saya harus cari itu kan. Akhirnya disuruh ke seorang alim yang memang tempat yang betul dia tanya. Akhirnya dia tanya disuruh dia. Nah lihat solusi yang ditawarkan oleh orang alim ini masuk ke kita. Kamu itu tinggal di satu tempat yang buruk, yang godaan besar, yang kamu harus keluar dari lingkungan itu. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Keluarlah jerah ini. Jerah United. Iya. Disuruh keluar kamu dari lingkungan itu. Pindah ke tempat lingkungan komunitas ya atau kaum yang lebih baik. Pindahlah. Apa yang terjadi adalah menjemput malaikat maut dan datang ternyata apa? Ternyata dia mendapatkan rahmat. Kisah yang ketiga yaitu kisah Nabi Ayub alaihissalam. Masya Allah. Kadang saya Allah ini coba antum muslim ya. Kalau mau cari jodoh suami yang tangguh suami yang luar biasa. Begitu misalkan Tuhan mohon maaf ya. Waduh. Aduh dingin misalnya. Udah siap. Bangun jaga apalagi bangun tangga. Barak. Nah, coba kisah Nabi kita belajar dari beliau. Bagaimana beliau orang yang raya kan? Diuji oleh Allah dengan sakit ya sampai dengan istrinya. Masya Allah. Banyak riwayat ya. Kita nanti bisa semuanya habis. Ada yang menyebutkan karena kesabaran beliau, karena kemudian beliau menjadi orang yang benar-benar iman yang sesungguhnya. Subhanallah. Ada ayat yang luar biasa. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi tsumma lam yartabu.
Enggak boleh koncoku, teman-teman, sahabat semuanya dulur, enggak boleh. Sedikit di dalam diri kita. Karena itu adalah subhanallah. Ya. Ana inda dhanni abdi bahaya. Kalau kita sudah bersangka kepada Allah, kita menganggap Allah itu enggak mampu lah. Habis. Karena semua prasangka adalah ini dari kita sendiri gitu. Allah sangka hambanya. Padahal tadi disebutkan hanya saja orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang beriman dengan sesungguhnya iman malam enggak ragu. Nabi Ayub keraguan. Satu riwayat menyebutkan dikirimlah ya istri yang lebih anak yang lebih hebat. Kalau istrinya satu ya bersyukur. Semakin ditambah. Karena antum yang jomblo. Nah, bersyukur dulu. Tangguh lah. Nanti kalau sudah seperti itu Allah akan insyaallah. Itu ya. Bisa. Kemudian berikutnya kita masuk teknik move on rezeki. Jadi saya ambil judul move on ya rezeki. Ini ada kepanjangannya Pak. Gimana Ustaz? M itu adalah miracle of doa. Ya pertama itu doa. Jadi kita ad-du'a wal ibadah. Doa ibadah, mukul ibadah. Itu otaknya ibadah kuncinya. Jadi kalau kita mau ikhtiar, mau mencari rezeki, mau mencari jodoh, mau apa saja, jangan kita itu kan dulu. Bukan. Doa. Yang pertama miracle of doa. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah organize Allah. Ya. Kita berangkatkan ibadah Allah lah. Ya. Ma'allah lillah. Ya. Kemudian apa namanya? Bersama dengan Allah untuk Allah, ya kan? Ya ada di demokrasi kan keren dari apalagi dari Allah. Dari Allah. Bagi Allah gitu kan. Gitu. Kalau seperti itu insyaallah kita semakin. F-nya adalah vision of life. Harus ada satu visi, cita-cita. Ini menarik ya. Kisah yang lain coba kita tanya orang-orang hebat, orang-orang super itu ketika mereka punya visi yang besar. Enak sampean misalnya visi ini cuma mau cari jodoh ya istri misalnya udah itu gampang Pak ya cari mana gitu itu ya. Tapi coba kalau antum mau cari istri yang soleha lagi mujahidah hafidh harus pergi yang tempat biasa ya ke masjid misalnya ke pondok misalnya ai ustaz mencari di kafe apalagi carinya di Instagram. Allah itu kan vision of life. Kemudian yang adalah empowering other. Ya ada. Ini. Kemudian berikutnya adalah on time in everything. Ya. Kemudian yang adalah resisten. Nah, ini saya mau sorotin masalah resisten ya. Resisten. Yang Z adalah zero, yang T adalah can to neckboard. Ya. Kita sorotin masalah resisten karena ke pelajar nanti kita sambut. Ya, itu tadi teknik on rezeki. Sedikit lebih banyak dibahas, tapi akan kita lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana setelah satu ini. In my dreams I make my way to Medina, the home and chosen place of
of our beloved prophet. Where all our feet Ya Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Medina, Medina, Medina to Nabi. Medina, Medina, that's where I wanna be. Medina, Medina, Medina to Nabi. Medina, Medina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sekarang kita berada di Mekah Nabawi. Posisinya pada bagian belakang Masjidil Nabawi. Dan Rasulullah juga pernah berziarah ke sini juga. Dari zaman dahulu, dari zaman Rasulullah, di sini juga dari Mekah. Medina, Medina, Medina to Nabi. Medina, Medina, Medina to Nabi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi di Hijrah TV dimanapun berada saudara-saudaraku. Terus dengan kami terus dengan program-program kami terus dukung semua acara kami, yaitu yang pertama yaitu Allah dalam minggu ini lembaga Hijrah United akan segera diurus dan ini sudah masuk di notaris. Mohon doanya kepada semuanya lancar. Kemudian program yang kedua yaitu insya Allah minggu depan kalau tidak salah kami akan donasi paket sembako tahap 3 teman-teman di luar sana para ingin gabung untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemi ini bisa langsung menghubungi Hijrah United. Terus kemudian yang ketiga terus program-program kami ngabuburit seru pastinya setiap hari bulan Ramadan dengan pemateri dan tamu yang berbeda pastinya yang akan membahas seputar ilmu agama, konsep seperti hari ini dan masih banyak kisah-kisah lainnya. Untuk itu kita akan lanjut ke pembahasan tadi. Seperti apa teknik on segi ini Ustaz Agus. Monggo Ustaz. Nah, kita lanjutkan ya. Saudara-saudara sekalian, move on rezeki tadi ya sudah ada panjang-panjangnya ya. Ada beberapa ya saya ulang kembali miracle doa to organize Allah, V to vision of life, to empowering other, on time and everything, kemudian resisten. Nah, kita masuk pada resisten. Tadi doa ya, itu kita sudah tekankan bahwa itu adalah satu ibadah sendiri ya. Yang di situ ada nilai keimanan. Jadi kulit Rahman bukan ada itu juga ya. Wa idza sa'alaka anni qarib. Di situ berarti ada satu ketundukan, ada satu pasrah yang kemudian itu pasti ibaratnya orang kalau nggak punya gitu kan ya. Jadi semakin kalau kita mau dikasih gitu kan wah duwe minta gitu kan itu kalau kita kemudian udah pasrah out gitu kan udah ya Allah saya minta itu makin bagus menjadi syarat yang luar biasa bagi Allah untuk mengabulkan. Nah berikutnya adalah yaitu resisten. Nah, ini yang kita coba olah teman-teman sekalian di masa pandemi ya kan yang terdampak COVID ya kan kita banyak yang kemudian dalam mencari rezeki kemudian mencoba cara yang di luar syariah itu kan yang tidak baik yang tidak betulkan dan luar biasa kita lihat banyak lah kemudian krisis ini. Nah maka teman-teman sekalian pelajar mahasiswa sekalian ya saudara semua. Nah resisten ini kita harus perkecil. Ini ibaratnya jam saya kita ada resisten ya. Itu bagaimana kita ya membuka tabir ya supaya Allah itu menjadi lebih suka untuk mengirimkan rezekinya. Misalkan ketika resisten ini kita besar ya kan misalnya marah kemudian iri ya tadi ya kita sudah bahas itu kan kemudian dendam itu kan kemudian hasad itu kan enggak ada harusnya ini yang menghilangkan hal dulu terlebih dahulu. Betul. Sehingga resisten itu kecil maka ini akan kita segera peluang. Kemudian apa? Zero to hero ini yang tadi. Ya.
ya kita nggak punya apa-apa kecuali kita berikhtiar, berpositif thinking gitu kan dengan apa namanya kemampuan tangan dan kaki dan pikiran dan doa kita. Maka sudah insya Allah gitu. Segera kita bisa move on ya. Hijrah dari yang sebelumnya baik misalkan apa namanya sendat insya Allah semakin lancar. Dari yang sebelumnya belum jodoh segera dapat jodoh. Dari yang ada hutang segera dilunasi. Dari sebelumnya belum tenang lebih tenang. Dari sebelumnya tidak akan lebih taat dan seterusnya. Nah, apabila kita masuk kepada pola keberuntungan menurut Anda sunnah. Ini ada tiga setidaknya yang saya rangkum. Nah, ini pola keberuntungan ini adalah mendorong kita untuk menjadi pemenang sejati, pemenang yang hakiki, yang bahagia, yang hakiki ya, yang juga di dunia kalau kata Buya Hamka itu orang beriman itu merasa surga di dunia. Itu apa kebahagiaan, rasa syukur dia. Nah, pola keberuntungan yang pertama ini saya sebutnya karena tadi saya nyinggung matematika. Itu ada satu rumus X sama dengan A plus B plus C. Coba. Bisa nggak? Ini rumus apa? Matematika pokoknya. Nah, ini X sama dengan A plus B plus C. Ini dalam misalnya kita analogikan perusahaan kayak saya ya. Misalnya kita perusahaan atau manajemen produksi. Itu kalau mau dapat X atau hasil atau rizki itu harus ada A, B, C. Itu normal ya. Artinya secara manusiawi kalau kita kaitannya ada ayat-ayatnya, yaitu di dalam surat Al-Asr wala asr ya demi masa ya innal insana lafi khusr. Kita semua bisa merugi nih kecuali tiga golongan. Nah, ini penting. Golongan yang pertama yaitu illalladzina amanu, punya iman, punya keyakinan, optimisme kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, di situ itu yang saya sebut pola keberuntungan yang kita harus ciptakan. Mau dapat rezeki, mau jodoh, mau dapat kebaikan dari Allah, harus punya faktor A, iman, B, amal soleh. Ini saya bawa satu buku yang luar biasa ini. Buku ini kalau nggak salah saya beli itu kelas 2 SMA. Beberapa tahun nih. Masih mulus jarang saya baca. Tapi dipraktekkannya adalah saya yang dapat. Ini alim kaya total. Luar biasa di sini dibahas. Jadi rezeki orang-orang bisa kita melihat di masyarakat ada yang rezekinya ngalir deras banget, kenceng banget deh. Ditutup pun enggak bisa. Kenapa? Karena tadi dalam ini dibahas para ustaz, orang yang alim, orang hebat itu melakukan amalan yang tidak biasa dilakukan orang yang lain umum. Nah, kita menarik. Ini ada satu cerita yang luar biasa. Saya share buat di awal Ramadan itu. Sebelum kita masuk Ramadan, penting kita membersihkan hati. Ada satu kisah kan? Ketika Nabi bermajlis dengan para sahabat, ada sahabat yang lain datang. Selalu beliau sebut apa? Sebentar lagi ahlul jannah datang. Kenapa? Itu karena itu tadi punya amalan khusus beliau. Bukan tahajud, bukan ibadah. Orang. Jadi kita harus cari kemampuan. Baik. Nah ini teman-teman sekalian. Pola keberuntungan yang pertama tadi X sama dengan A plus B harus kita lengkapi. Pola keberuntungan yang kedua yaitu X sama dengan Y. Nah, ini paham. Gimana? Singkat. Nah, singkat gini. X sama dengan Y. Jadi setiap orang itu harus melakukan hal yang berbeda setiap hari. Pesan Nabi. Hari ini nih sama dengan kemarin apa kata Nabi? Rugi. Besok berarti harus baik. Ini sama dengan Y. Kalau mau dapat yang Y harus melakukan yang berbeda. Yang ketiga akhirnya pola keberuntungan yang ketiga adalah X sama dengan dalam kurung A plus B C pangkat 2. Nah, itu yang penting. Coba ini menarik. Ini ya, sudah sendiri di sini teman-teman sekalian. Kita mau dapat rezeki, yang move on dari rezeki yang tadi bensin dan 55 tadi, yaitu lakukan A. Syarat-syarat A ya. Kalau mau kembalikan yang pertama berarti A tadi yaitu iman, amal soleh. Yang ketiga apa tadi? Sabar. Ini pangkat dengan yang namanya syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu beruntungan udah khalas. Nah, itu teman-teman. Jadi saya kira sore hari ini bahasan kita mencegah ya. Mudah-mudahan
bermanfaat. Jadi Allah lah bisa mengambil apa namanya ibrah hikmah ya. Jadi pesan saya bagi kaum muslim semua ayat pelajar dan mahasiswanya yuk kita namanya perkuatlah keimanan keyakinan kita, optimisme kita. Antum sekalian, walaupun hari ini belum dapat hasil, misalkan bekerja, berbisnis, belum dapat Terus. Kalau coach di Malang ini ya kan, habiskan jatah gagalmu sehingga apa? Segera bisa dapat sukses. Mungkin itu. Gitu ya. Masya Allah obrolan sore hari ini sepertinya barusan ngobrol tapi udah menunjukkan apa namanya harus segera disudahi gitu. Karena apa namanya sudah habis gitu. Jadi teman-teman di luar sana Masya Allah membahas hari ini jadi move on rezeki gitu. Semuanya harus dikaitkan dengan iman, dengan apa tadi? Dengan iman, dengan takwa dan yang paling penting adalah doa. Dan harus dipangkatkan syukur karena sesuatu yang disyukuri itu maka Allah nambah nikmatnya bagi kita semua gitu. Jadi yang paling penting adalah kita harus bersyukur dengan keadaan kita sekarang ini dimanapun seperti apapun keadaan kita harus bersyukur agar Allah menambah nikmat kita gitu. Masya Allah terima kasih banyak untuknya Ustaz Agus, semoga di lain kesempatan kita bergabung lagi ya. Yang apa namanya saya ingatkan kembali teman-teman hijrah ini dimanapun berada, tetap dukung acara kami, program kami yang penting yaitu kita berbagi sembako 1.000 paket sembako untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Awal depan kita akan masuk di tahap yang ketiga gitu. Bantuan dukungan doa dan materi dan sebagainya itu penting bagi kita gitu. Kemudian Insya Allah kita besok akan ketemu lagi di Ngabuburit pastinya siapa Insya Allah besok kita akan kita ngaji bareng dengan Ustaz Tito, Ustaz Ahmad Tito Rosyad. Siapa beliau? Insya Allah tidak asing lagi di Malang ini. Beliau adalah murid dari Ustaz Basori dari Al-Um dan mungkin sekarang lagi stasi Gam. Nah, yang penasaran besok mau bahas apa yaitu tentang nafsu dipuaskan atau dipuaskan. Insya Allah besok akan menarik karena itu akan mempengaruhi apa namanya ibadah kita tentunya yang di bulan Ramadan ini agar tetap bisa maksimal sampai akhir nanti. Untuk itu terima kasih banyak untuk teman-teman di luar sana. Barakallahu fikum dengan doa barakah majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.